Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadifa Nazia dari SMA Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor. Jadi di video kali ini saya ingin sedikit menceritakan tentang biografi dari Mark Manson. Buat yang belum tahu siapa sih Mark Manson itu? Mark Manson adalah seorang penulis terkenal yang salah satu karyanya berjudul The Subtle Art of Not Giving a Fuck, atau diterjemah Indonesianya dinamai sebuah karya untuk bersikap bodo amat. Buku ini sangat terkenal, bahkan ia sempat memasuki buku terlaris ke-6 dalam kategori non-fiksi di New York dan sudah diterjemahkan ke dalam 60 bahasa berbeda di dunia. Buku ini berisi tentang jawaban dari segala permasalahan dan pertanyaan yang sehari-hari kita hadapi tanpa menggurui. Mark Manson lahir di Texas, Amerika Serikat pada tanggal 9 Mei 1984, yang artinya pada tahun ini ia baru saja menginjak usia ke-37. Ya nanti 9 Mei 2021, dan sekarang usianya baru 36 tahun. Kemudian ia sempat pindah ke Boston untuk menempuh pendidikannya di Universitas Boston. Ia lulus pada tahun 2007 saat usianya 23 tahun dengan gelar hubungan internasional dan bisnis. Setelah lulus, ia sempat bekerja di sebuah bank investasi. Namun, baru 3 minggu berjalan, ia tiba-tiba diberhentikan oleh perusahaan tersebut. Kenapa? Karena salah satu manajer di perusahaan tersebut mengeluhkan Mark Manson ini terlalu sering membaca buku di kantor. Dan akhirnya setelah ia keluar dari bank tersebut, pada tahun 2008 ia untuk pertama kalinya memulai bisnis online, dan pada tahun 2009 sambil bekerja bisnis online dia memutuskan untuk berkeliling dunia selama 7 tahun. Selama itu ia telah mengunjungi 65 negara di dunia dengan kemampuan 3 bahasa. Dan selama perjalanannya mengelilingi dunia, ia bertemu dengan seseorang bernama Fernanda Notte di Brazil, dan sekarang orang tersebut telah menjadi istrinya. Pada tahun 2009 juga, Mark Manson untuk pertama kalinya menulis blog pribadinya yang pada saat itu setiap bulannya dibaca oleh 1 juta orang, dan kini jumlah pembacanya sudah lebih dari 15 juta orang per bulannya. Dia juga pernah mencoba menjadi seorang musisi, namun ia gagal. Dan misinya sekarang adalah meningkatkan percakapan publik tentang kebahagiaan dan kesehatan mental. Ia percaya bahwa kebahagiaan dan kesehatan mental adalah hak semua orang yang telah mengambil keputusan dan berniat untuk mengubah dirinya di masa depan menjadi lebih baik tentunya. Banyak yang menganggap pekerjaannya sebagai penulis adalah pekerjaan yang kotor dan konfrontatif. Namun seperti tujuan awalnya, ia pun tetap menulis untuk memberikan nasihat yang efektif, menyenangkan, dan tujuan lain ia menulis juga dia ingin menghibur dan membimbing banyak orang, juga mengubah hidup orang lain menjadi lebih baik. Dan ia mencurahkan segala opini di dalam bukunya.
karena baginya kadang kita perlu mengejutkan orang lain untuk menjadi pahlawan. Jadi walaupun disampaikan dengan bahasa yang kasar, tetapi cara Mark Manson menyampaikan jawaban pernyataan itu efektif bagi pembaca yang tadinya tuh lagi down, lagi banyak pikiran, overthinking, kayak tertampar sama realita yang dibicarain sama Mark Manson ini, kayak terlalu obses sama kehidupan orang lain, kesuksesan orang lain, sampai lupa memikirkan caranya kita bisa seperti itu gimana. Jadi bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Jadi dengan opini dia tuh percaya bahwa harus ada yang melawan pemikiran yang sebenarnya tuh toksik atau kayak jahat. Contohnya kayak kita tuh harus terus berusaha, jangan menyerah. Dan orang-orang tuh kebanyakan ketika kita lagi down, kita lagi capek, orang-orang tuh terus nge-push buat ayo berusaha. Nah, si Mark Manson ini memberitahu bahwa kita juga perlu istirahat, kita juga perlu menyerah, kita perlu nggak ngadarin orang lain, kita punya tujuan berbeda, dan segala keraguan-raguan itu harus dihadapin. Banyak orang yang bilang bahwa kalau ragu-ragu gak usah, daripada nanti tersesat atau salah. Nah, si Mark Manson ini di bukunya pernah memberitahu bahwa keraguan-raguan itu dicari, bukan dihindari, karena keberhasilan sejatinya itu ketika kamu udah mau mencoba. Bahkan walaupun gagal, dan kini ia berhasil melakukannya melalui buku-bukunya yang laris terjual dan dibaca banyak sekali orang di dunia. Lebih dari 50 surat kabar, majalah, acara televisi, radio terbesar di planet ini termasuk NBC, CNN, Fox News, BBC, majalah Time, Daily King, Dr. Oz, New York Times, New York Post, USA Today, dan lain-lain mengapresiasi dirinya. Ia merasa sangat beruntung ia bisa berbicara dengan beberapa perusahaan terkenal paling sukses di dunia, antara lain Google, Facebook, Microsoft, Blackstone, Stock Exchange, Xero, dan LinkedIn. Dan ia juga pernah menjadi dosen tamu di sejumlah universitas terkenal di dunia pula untuk menyampaikan pendapatnya, motivasinya. Ia telah menyampaikan ceramah tentang kebahagiaan di California Selatan dan Universitas Wina, dan kewirausahaan di Universitas Utah, dan sekolah bisnis McCombs di Universitas Texas di Austin, yang pastinya dapat memberikan motivasi kepada banyak orang, dan misi hidupnya terjalani dengan sukses. Jadi kita bisa lihat dari Mark Manson ini, dia tuh dari yang ditolak karena kebanyakan baca buku, karena dia suka baca buku. Di tempat kerjanya dia sudah mencoba berbagai macam pekerjaan, dan akhirnya misi hidupnya terjalani atas hobinya tersebut, yaitu membaca buku, dan akhirnya menghasilkan banyak buku yang dapat memotivasi orang-orang.
Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari yang tadi saya bicarakan, dan kamu bisa baca lebih lengkapnya di blognya Mark Manson. Nanti saya tulis di description. Buat yang mau baca bukunya, itu udah banyak banget dijual di Gramedia, bahkan udah ada online booknya, e-booknya di Google Play dan lain-lain. Kalian gampang banget buat nyarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.